Adikku dan kekasihku mengkhianatiku. Kenalkan, namaku Rina. Aku punya adik perempuan. Dia bernama Dini. Usia kami selisih 3 tahun. Aku sangat sayang padanya. Apapun yang aku miliki, dia pun ingin memilikinya juga. Baju yang aku punya, hampir semua dia memakainya. Kadang aku merasa marah dan sebal padanya. Tapi, mengingat dia adikku, aku memakluminya. Mungkin dia terinspirasi dari aku, kakaknya. Waktu itu aku kuliah, dan adikku masih SMA. Aku dekat dengan seorang laki-laki. Namanya Aji. Kami sering main bersama. Dan dia pun sering main ke rumah. Laki-laki itu berwibawa dan sopan. Aku pun suka padanya. Sampai di mana Aji menyatakan cintanya padaku. Dengan rasa bahagia, aku menyambutnya. Dan kami pun jadian. Akhirnya, aku mempunyai kekasih seperti yang aku harapkan. Setiap Aji datang ke rumah, Dini menyambutnya dengan riang. Dia selalu mengajak ngobrol Aji dengan seru. Ketika Aji menungguku berganti baju atau berhias diri, Dini selalu menemaninya. Aku senang melihat kedekatan mereka. Aku berpikir bahwa mereka akan menjadi kakak beradik yang kompak. Bahkan tak jarang Dini ikut kami dinner. Aku pun tidak masalah. Dan aku lihat Aji pun tidak mempermasalahkannya. Kami pun enjoy dengan semua itu. Hari-hari kami lewati. Di setiap ada aku, Aji, selalu ada Dini di antara kami. Aku tidak menaruh curiga apapun terhadap mereka. Karena Aji adalah kekasihku dan Dini adalah adikku. Hingga datang masalah itu. Aku memergoki mereka jalan ke mall berdua. Waktu itu aku bersama teman-temanku. Aku menghampiri mereka dengan rasa penasaranku. Mereka pun terkejut melihat aku di hadapan mereka. Mereka menjelaskan kalau tidak sengaja bertemu di jalan. Karena Dini mau cari kado untuk temannya. Maka dia minta tolong Aji untuk mengantarkannya ke mall. Baiklah, kala itu aku percaya. Meski masih mengganjal di pikiranku. Dan akhirnya aku pulang bersama mereka. Mereka tidak banyak berbicara seperti biasanya. Waktu berlalu, Dini sering izin kepada ibu untuk pergi belajar kelompok bersama teman-temannya di setiap malam Sabtu. Setelah maghrib sampai jam 9 malam,
dan itu selalu. Ketika aku mau mengantarkannya, dia selalu menolaknya. Padahal dia hanya naik motor dan sendiri, bahkan malam pula. Dan malam Sabtu itu hujan sangat deras. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Dia bilang belajar kelompok di rumah Nina temannya. Aku sangat khawatir terjadi apa-apa dengan Dini. Aku telepon dia, tapi tidak aktif. Lalu, aku mencoba telepon Nina temannya. Aku tahu kontaknya Nina karena dia teman akrab Dini. Dan ketika aku telepon Nina, dia bilang Dini tidak di rumahnya. Dan lebih terkejutnya lagi ketika Nina bilang bahwa tidak pernah ada belajar kelompok setiap malam Sabtu. Lalu di manakah Dini setiap keluar rumah di malam Sabtu? Aku tidak tahu. Hingga Dini pulang ke rumah dengan basah kuyup. Aku basa-basi bertanya, tapi tidak menyinggung kebohongannya. Aku akan mencari tahu di mana dia setiap keluar malam Sabtu. Hingga malam Sabtu berikutnya tiba. Seperti biasa, dia pamit belajar kelompok. Kali ini dia bilang ke rumahnya Wati. Baiklah Dini, aku ikuti alur ceritamu. Dia pun pergi dengan sepeda motornya. Aku mengikutinya. Hingga Dini berhenti di sebuah kafe. Dia masuk ke sana. Dengan jarak jauh, aku pun masuk ke kafe itu. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Dia duduk dan memesan minum. Aku pun duduk di kejauhan, tapi di tempat yang bisa memantaunya. Hingga seorang laki-laki datang dengan gagahnya. Siapa dia? Mereka cipika-cipiki tanpa memperdulikan orang di sekitar mereka. Laki-laki itu duduk dan menghadap ke tempat aku duduk. Betapa terkejutnya aku. Laki-laki itu adalah Aji. Laki-laki itu adalah Aji kekasihku. Apakah aku tidak salah lihat? Tapi tidak. Aku melihatnya dengan jelas. Mereka saling bercanda dengan mesra. Jadi selama ini mereka berhubungan di belakangku. Mereka berpura-pura tidak ada yang spesial ketika Aji datang ke rumah setiap malam minggu. Mereka berpura-pura selama ini. Inikah sosok adik dan kekasihku? Melukai aku dengan cara yang sungguh kejam. Mengkhianatiku dengan berselingkuh di belakangku. Mungkin kalau Aji yang mengkhianatiku, bisa aku terima. Karena dia orang lain yang mungkin tidak tulus mencintaiku. Tapi
Dia adik kandungku. Begitu teganya dia padaku. Setelah menata hati dan menguatkan mentalku, aku menghapus air mataku. Aku yang akan pergi dari mereka. Aku berjalan ke meja mereka. Dan berkata, sungguh permainan yang sangat cantik. Mereka melihat ke arahku. Dan betapa terkejutnya mereka. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tak membuat hatiku goyah. Hingga terakhir aku berkata, semoga kalian bahagia. Aku pun meninggalkan mereka dengan rasa campur aduk. Sakit. Luka itu sangat perih. Aku sekarang tidak peduli tentang perasaan mereka. Aku tidak peduli. Hingga hubunganku dengan adikku menjadi renggang. Aku menyayanginya, tapi aku tidak bisa seperti dulu yang akan selalu menjaganya. Biarlah dia dengan hati dan pemikirannya. Toh dia bukan anak kecil lagi. Dan Aji, aku tidak peduli lagi tentangnya. Ketika dia berusaha menelponku, mengirim WA, ataupun menyapaku, aku tidak peduli dengan dia dan tentang dia. Hingga aku lulus kuliah dan bekerja. Singkat cerita, Aji akhirnya menikahi Dini, adikku. Dini tidak meneruskan kuliah. Dini memilih dipinang oleh lelaki itu. Terserah apa yang kamu mau, adikku. Doaku, semoga kamu bahagia. Dan perlahan tapi pasti, rasaku pada Aji hilang dengan besarnya kecewaku padanya. Kala itu Dini menikah lebih dulu. Dan aku pun ikhlas. Aku pun tak mengapa. Aku tidak akan berlomba untuk menikah. Aku mencari laki-laki yang tulus mencintaiku. Hingga akhirnya saat yang indah itu pun tiba. Aku menemukan laki-laki yang membuatku nyaman. Dia bernama Sandi. Laki-laki mapan dan berparas tampan itu menjadi suamiku. Dan aku pun bahagia.